Halo Budum, selamat datang di K-Browsing. Dan untuk K-Browsing kali ini kayaknya lebih banyakkan informasi dari luar Indonesia. Ya walaupun di awal ada berita untuk Indonesia, tapi ini cenderung beritanya dari luar. Dan gua mungkin akan lebih fokus sama beberapa browsingan yang gua dapatkan dari Kamboja, dari region-region lain. Termasuk ada salah satu kasus yang sempat gua share ke beberapa orang. Dan emang ya masih dalam proses investigasi lah. Dan semoga cepat selesai untuk permasalahan tersebut, karena gue yakin masalah kayak gini tuh sangat krusial dan bisa mempengaruhi banyak faktor ke depannya, termasuk dari salah satu organisasi dan juga individual. Tapi kalau buat sekarang langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke K-Browsing. Namun sebelum itu aku mau ngingetin ke kalian semua kalau kemarin itu hero baru Joy udah keluar. Nah, gua sih emang kebetulan pengen banget bikin kelas KB khusus untuk Joy. Cuma nanti kalian tungguin aja kapan bakal gua buatnya, kapan bakal gua bikinnya. Kemungkinan besar bakal ada di minggu depan. Jadi ya weekday kalian tungguin aja di kelas KB. Kita bakal bahas soal Joy dan efektivitas apa aja yang bisa digunakan dari Joy di dalam in-game. Kita bakal bedah Joy dari segi emblem, role dan segala macamnya. Namun kayaknya gue nggak bakal ngelihat dari satu sudut pandang. Jadi gue bakal ngasih plus minusnya doang, biar kalian yang decide sendiri, kalian yang pilih sendiri bagusnya di role apa. Anyway, jangan lupa juga untuk beli hero terbaru Joy di dalam in-game-nya. Buat kalian yang bingung mau beli diamond di mana atau nggak punya battle point, langsung aja klik link yang ada di description, karena kalian langsung di direct ke Chia Store biar kalian bisa mendapatkan diamond murah di sana sesuai dengan kantong yang kalian miliki. Langsung aja cek sekarang juga. Kita mulai info pertama kita yang datang dari Revival TV. Ini datang dari YouTube-nya Bonchan. Mungkin yang terakhir gua lihat YouTube-nya Bonchan itu pas How Decode RRQ ya. Gue udah lama sih nggak nonton YouTube-nya Bonchan lagi. Tapi yang sering gua tonton itu lebih ke casternya si Leo. Kalau PH ya, karena dia juga kan kadang ngasih beberapa opinion dia, termasuk sebelum babak playoff kemarin waktu di season 10-nya Filipina. Jadi kemungkinan ada berita besar nantinya kalau misalkan kita ngomongin soal MDL season depan yang diadakan di Filipina. Ini Filipina kebetulan baru di tahun 2023 untuk mengadakan MDL-nya. Kemarin kan banyak banget nih season 10 kayak udah mulai terbuka nih pemain Filipina pada datang ke Indonesia. Walaupun bukan pertama kalinya kita Indonesia itu kedatangan pemain-pemain luar. Dari zaman dulu kita sempat kedatangan Sasa, kita sempat kedatangan Whisking, terus juga ada Ripo, dan masih banyak pemain-pemain lain yang dari luar. Dan menurut gua ini ketika Filipina udah mulai masuk dan ternyata ada beberapa yang berhasil, kita ambil contoh Baloyski, lalu ada Kairi, lalu ada Marky mungkin yang secara mengejutkan berada di urutan keempat, walaupun memang itu bukan best position untuk Bigetron karena Bigetron itu pernah berada di grand final. Namun untuk Dlar mungkin gue belum bisa banyak komentar karena ya balik lagi kalau ngomongin soal Dlar sempat ada up and down. Tapi pas ada informasi kalau ternyata ada impor lagi dari Indonesia mendatangkan pemain dari Filipina, apalagi ini dijelasin ya, ada satu pemain amatir, satu mantan pemain profesional, dan satu mantan pelatih. Jadi ini sangat spesifik dan sangat lengkap sekali. Ya gue nggak tahu sih ini ada elaborate-nya nggak sama Kelra kemarin yang katanya Kelra kalau nggak salah bikin story ya atau bikin postingan kayak 3 bendera gitu, Indonesia, Singapura, sama Malaysia. Dan asumsi terbesar memang ada beberapa desas-desus kalau Kelra bakal ke Indonesia. Cuma ya apa ya, kesimpulan di postingan ini tuh sebenarnya jatuhnya kedepannya pemain-pemain Filipina kayaknya startnya nggak dari MPL langsung deh, nggak kayak ya kemarin kayak Dlar, Kairi, Baloyski dan juga Marky yang mereka langsung start bermain di MPL. Tapi ini kayaknya mereka bakal start dari MDL dulu, lihat progres, jadi nantinya kedepannya baru kalau misalkan emang ya deserve untuk bermain di MPL, dia bakal naik ke MPL. Cuma ya bener sih, ada plus dan ada minus selalu. Kalau plusnya kita ngomongin soal ya ini sisi entertainment. Semua orang akan punya mimpi untuk bermain di MPL Indonesia gitu loh. Gue pengen main di MPL Indonesia, gue pengen main di MPL Indonesia. Kenapa? Ya karena di sana ya pada hebat-hebat, jago-jago dan segala macem, atau mungkin penontonnya banyak, atau mungkin gaji dan segala macem. Ya itu bagian dari beberapa alasan yang mungkin paling masuk akal. Tapi ya sisi negatifnya balik lagi, regenerasi kita makin sulit, apalagi kalau misalkan yang emang bener-bener asalnya dari Indonesia, Pak. Karena ini juga jadi sebuah pertanyaan sih, untuk wadah regenerasi memang sangat minim sekali. Karena dulu tuh kayak kalau ngomongin regenerasi ya kita tuh masih ada MIC kan, kayak Mobile Legends Intercity Championship, dan itu bener-bener kayak seluruh kota diperhatiin ya. Waktu itu 8 kota kebetulan, dan itu bisa menjadi wadah sih lebih tepatnya untuk generasi-generasi baru, anak-anak muda baru yang emang mereka tuh jago, tapi mereka nggak tahu gitu loh langkah apa yang harus mereka lakukan untuk menuju professional scene selain trial mungkin ya. Karena kan trial itu adalah salah satu part atau salah satu tempat yang nantinya mereka unjuk taji lah untuk bermain di tim tersebut. Cuma semenjak pandemi
pandemic emang nggak ada lagi MIC atau bahkan MLCC, Mobile Legends Campus Cup, yang dimana itu bener-bener cangkupannya itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang masih pada muda-muda. Ya kita menunggu sih untuk turnamen-turnamen yang nantinya akan menjadi wadah untuk para regenerasi baru, biar apa-apa nggak ngambil dari pemain luar. Ya menurut gua kalau misalkan 1 atau 2 nggak masalah sih, tapi kalau terlalu banyak, gua ngerasa nantinya bakal susah untuk di timnasnya sih. Ya kalau misalkan yang udah contohnya ya, itu pas ada timnas, kalau misalkan ada pemain yang bukan warga negara Indonesia, itu kan pasti nggak bakal bisa join kan, kecuali dia pemain naturalisasi. Cuma nggak tahu sih itu peraturannya tetap bisa untuk mewakili Indonesia nggak ya kalau pemain naturalisasi sih. Coba menurut kalian gimana? Selanjutnya ada turnamen dari Smart. Smart ini kayak semacam provider yang di Filipina cukup ramai, dan ini kalau nggak salah diadakannya di Kamboja. Jadi Smart itu ngadain turnamen dengan nama Smart Kingdom of Legends 2022 Southeast Asia Rivals, yang dimana hashtagnya itu Conquer the Region. Dan ini ada beberapa negara yang mengikuti, salah satunya adalah Kamboja. Ya ini Kamboja kayaknya tuan rumah karena masing-masing timnya nggak bertemu di group stage, dan masing-masing grupnya itu ada representatif dari Kambojanya. Jadi ya sesuai sama ininya juga, ini bahasanya, announcementnya ini kayaknya emang dari Kamboja sih untuk yang mengadakannya. Grup A ini ada 3 tim, Burn Flash, I Do Not Sleep, sama Falcon. Ini bisa dibilang adalah 3 tim yang sangat amat dilirik oleh masing-masing region, termasuk IDNS yang kemarin walaupun mereka gagal di Mekong Qualifier, tapi mereka juga cukup memberikan perlawanan kepada MDH Esports yang ada di grup B. Grup B itu ada Impunity Cambodia atau Impunity KH, dan ada MDH Esports, MDH Esports, dan Orange Esports yang kemarin ikut di MPLI juga. Ini kebetulan ada salah satu representatif Malaysia juga, cuma bukan juara pertama atau juara keduanya, melainkan juara ketiganya dari Malaysia. Grup C-nya juga ada Siusun dari Kamboja, lalu ada Slate Esports, runner up dari MPL Singapura, dan juga Nightmare, yang dimana Nightmare sendiri sempat mengikuti qualifier dari Mekong atau pergabungan 3 wilayah dari Laos, Thailand, dan juga Vietnam. Memang kan kebetulan yang menang Vietnam nih yang ada di grup B, dan ini menurut gua grup A lumayan keras. Jadi untuk turnamen ini kayak cukup menarik untuk disaksikan, karena kebetulan ini turnamennya agak lama ya teman-teman ya. Jadi 19 November sampai dengan 18 Desember 2022. Dan ini kayak jadi pemanasan gitu loh buat Falcon, Burn Flash, MDH Esports. Ya lebih tepatnya ini 3 tim ini sih yang nantinya akan bertanding di ajang M4 World Championship. Karena kebetulan yang kayak udah gua bilang waktu di K-Breakdown Kamboja gitu loh. Kalau yang biasanya kita ngeliatnya Impunity Kamboja, Siusun, sekarang mereka berdua udah bukan lagi perwakilan dari Kamboja, melainkan ya Burn Flash ini yang ada di grup A gitu loh. Good luck, dan kita akan tunggu, kita bakal breakdown juga, tenang saja. Dan saya juga tidak sabar untuk menonton pertandingan ini pada tanggal 18 Desember nanti untuk grand final ya. Selanjutnya adalah satu live stream yang sempat aku pantau dan ternyata memberikan informasi yang sebenarnya sama. Jadi walaupun ini ada orang yang bilang kayak bocor segala macem, tapi sebenarnya sistemnya sama sih, nggak ada yang diubah. Dari M3 itu sama gitu loh. Ini video live-nya ada di MPL Kamboja Challengers Cup yang grand final. Karena kebetulan dari Pro Esports ini salah satu pemainnya kan pemain Indonesia, Amy, mantan pemain Alter Ego X, sempat berlaga juga di sini di grand finalnya. Cuma bukan Amy-nya yang mau gua spotlight, tapi ini loh, video openingnya ini loh. Video openingnya yang dimana menunjukkan group stage dan juga knockout stage, dan juga group draw untuk M4. Ini group draw untuk M4 sebenarnya jadi masih gak beda jauh emang sama yang sebelum-sebelumnya. Cuma kayaknya poolnya lebih di ini aja sih, lebih dispesifikin. Jadi kayak pool 1 ini ada 4 juara, Onyx Esports, Team Hawk, Blacklist, dan juga RSG Singapura. Sama kayak MPLI, jadi bener-bener kayak mirip banget sama MPLI. Cuma bedanya, ini poolnya ini pool 1 ini nggak bisa milih apa-apa. Jadi mereka bakal bener-bener di random, dan nantinya akan dibagi menuju ke 4 grup yang akan bertemu dengan pool 2. Pool 2 tuh ada RRQ Hoshi, ada Todak, Eco Philippine RRQ Akira, Malvinas Gaming, S11 Gaming Argentina, ada Burn Flash, ada Tron Esports, ada Falcon, ada MDH Esports, Incendio Supremacy, The Valley, ya yang udah pernah kita lihat juga lah pokoknya di K-Breakdown. Ini rata-rata semuanya udah pada sempat masuk K-Breakdown juga. Grup A, Grup B, Grup C, Grup D. Sebelumnya itu kan ada pool 1, pool 2, pool 3 ya kan. Yang biasanya pool 3 tuh kayak mungkin MENA, terus kita ngomongin soal Latam atau Latin Amerika, atau dulu ada tuh Rusia ya kan. Sekarang tuh udah nggak ada lagi coy pool 3. Jadi gabung semuanya di pool 2. Jadi kemungkinan
untuk para juara-juara pertama dari masing-masing region kayak Onyx, Blacklist, RSG, terus juga kayak Tim Hak itu ketemu sama juara dari masing-masing region lain. Ya kalau misalkan mereka ketemu sama juara satu dari masing-masing region, kita ambil contoh nih, RRQ Akira, S11 Gaming, terus Burn Flash, Tron Esports, Falcon Esports, MDH Esports, Incendio Supremacy, The Valley, itu bisa cuy Onyx ketemu sama ini tim semuanya bisa gitu loh. Yang nggak bisa adalah misalkan ya, ini langsung ada contohnya sih kebetulan. Pool 2 ini bisa dimasukkan kemana saja jadinya. Cuma kalau misalkan nih, ini Onyx nih, contoh ya, ini Onyx. Terus ini RRQ Hoshi, bukan RRQ Akira ya. RRQ Hoshi, dia nggak bakal satu grup karena regionnya sama kebetulan. Jadi misalkan Indo ketemu Indo satu grup nggak akan diperbolehkan, dan itu sama seperti sistem di M3 atau M2 yang dimana nantinya kalau misalkan ada satu tim ketemu sama juara keduanya di region yang sama, mereka akan bergeser ke grup selanjutnya. Jadi kalau misalkan ya RRQ ketemu sama Onyx gitu loh di grup A, ya otomatis berarti bakal kegeser ke grup B gitu loh RRQ Hoshinya. Sama halnya kayak Blacklist. Misalkan Blacklist di grup C, terus grup C itu Blacklist dapat lawan bawahnya itu di grup stage-nya Eko, ya Eko bakal bergeser ke grup D gitu loh, yang dimana dia nggak bakal ketemu sama satu region yang sama untuk timnya. Dan ada kemungkinan juga kok RRQ Hoshi ketemu sama RRQ Akira kalau kayak gini di dalam babak group stage. Cuma kebetulan sistem di group stage ini adalah best of one single round robin, cuma ketemu sekali, dan best of one ya kalau misalkan menang ya dapat poin, kalah ya udah kalah 0 poin gitu loh. Jadi nggak ada draw di sini. Best of one, menang, kalah, go big or go home untuk di group stage. Cuma poin plusnya adalah group stage itu tidak ada elimination. Nah ini juga nih yang sempat terjadi waktu di M3 World Championship. Jadi semuanya bakal tetap ikut upper dan lower bracket karena no elimination. 2 ke upper, 2 ke lower bracket. Tuh kayak gini, grup A rank 1 ketemu grup B rank 2, grup A rank 3 ketemunya sama grup B rank 4, kayak gitu. Jadi yang sempat gua bilang kan waktu ngomongin soal bracket turnamen dan sistematisnya, kayak waktu ngomongin Piala Presiden Esports kan beda nih sama yang ini, karena sistematisnya juga berbeda kebetulan. Ya terus ada juga di lower bracket yang dimana lower bracketnya ini juga menggunakan sistem best of 3 series sebelum akhirnya nanti mereka berada di match ke-13 ini dan seterusnya untuk menggunakan sistem best of 5, dan grand final seperti biasa akan ada best of 7. Jadi cuma ada 2 lower bracket match yang di match 5 sampai dengan match 8, terus match 9 sampai dengan match 12 dengan menggunakan sistem best of 3. Sisanya best of 5, best of 5, best of 5, best of 5 sampai dengan grand final di best of 7. Dan itu dia sistem yang benar-benar mirip lah sama M3. Jadi tidak ada perubahan sistem, cuma ya mungkin lebih fokus sama drawing group stage-nya aja sih, yang dimana pos 1, pos 2 atau pot 1, pot 2 sekarang pun lebih spesifik dan seolah-olah juara dari masing-masing region pun bisa bertemu gitu loh. Dan ini yang apakah nantinya akan ada satu grup itu juara satu semua. Misalkan kita ambil contoh nih ya, Tim Hak, Falcon, Tron Esports, terus RRQ Akira. Itu bener-bener grup champion lah namanya lah ya. Grup champion yang dimana berisikan juara satu semua, agar nantinya kita bisa melihat itu apakah akan menjadi grup neraka atau tidak ya. Dan itu mungkin gambaran M4 yang nantinya akan diumumkan sesaat lagi, karena ini aja udah jadi video promotion untuk di turnamen Kamboja gitu loh. Ya, gue sih cuma berharap pokoknya tim Indonesia yang menang, ketemu di Grand Final, Piala M Series kembali ke Indonesia. Amin. Belum selesai ngomongin Kamboja, ini kebetulan ada juga yang informasinya mungkin udah lama sebenarnya, karena ini dari 29 Agustus 2022, yang dimana ada rumor soal SEA Games yang akan diadakan di Kamboja pada tahun 2023. Sebenarnya ya, kalau kita ngomongin soal SEA Games, emang kan kemarin itu terakhir ada di Vietnam, dan untuk 2023 akan diadakan di Kamboja. Cuma ini kabar yang cukup menarik datang dari Federasi Esports, pemimpin Federasi Esports di Laos, Jonathan Siri Sakda, yang dimana dia sempat share ini nggak cuma cabang laki-laki tapi ada cabang untuk perempuan, cabang olahraga untuk perempuan lebih tepatnya, mungkin gue spesifikasikan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa game yang akan dipertandingkan seperti Akatsu yang individual sama tim, terus ada PUBG Mobile yang individual dan juga PUBG Mobile yang tim. Ini untuk laki-laki semuanya. Cuma start dari Mobile Legenda Bang 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 ini ada timnya ada 2 kebetulan.
kebetulan ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan, sama seperti Wild Rift yang kebetulan ada tim laki-laki dan juga ada tim perempuannya. Terus ada Crossfire PC yang tim juga, yang dimana ini ada satu untuk laki-laki, jadi nggak ada tim womannya atau tim perempuannya. Dan tim perempuannya itu cuma ada di game dengan genre MOBA berarti ya Mobile Legends Bang Bang dan juga Wild Rift. Dan ini udah menjadi pertanda bahwa di tahun 2023 kayaknya SEA Games juga akan diadakan lagi, dan kita tinggal tunggu bagaimana nanti prosesnya. Good luck untuk timnas Indonesia. Dan seperti biasa kalau ngomongin soal SEA Games, bawa nama negara Indonesia, bela negara, gua selaku shortcaster analis ya bakal 100% dukung timnas Indonesia apapun yang terjadi. Yang pasti kita tinggal tunggu aja bagaimana announcement dari berbagai macam cara, entah dari pelatnas, entah dari seleknas, entah nantinya siapa saja yang bakal jadi pemain. Karena kalau dari gua pribadi, gua nggak pernah expect apapun ya, yang penting Indonesia dapetin hasil yang terbaik. Good luck untuk timnas kita. Yang terakhir ada informasi dari brand esports yang sebenarnya ini informasinya udah lama banget, dan gue sempat share ke beberapa orang yang cukup penting, dan menurut gue beberapa orang tersebut pun cukup kaget karena ini bukan pertama kalinya brand esports sempat kena hal-hal yang kayak gini. Karena sebelumnya kan kayak ada sebuah dugaan juga kan kepada CEO-nya. Cuma ini tuh lebih ke player, ini lebih ke spesifik player gitu loh. Dan buat teman-teman mungkin yang berbahasa Indonesia dan belum bisa paham 100% apa yang disebutkan sama brand esports kayak we have been made aware of accused and serious allegation involving or so on etc. Gua sudah mempersiapkan untuk translate-nya dan bisa kalian cek sendiri di sini. Gue pindahin dulu facecam gua. Ya intinya ini adalah sebuah pengumuman yang diberikan sama brand esports mengenai sebuah tuduhan serius yang melibatkan beberapa pemain atau atlet-atlet dari brand esports. Jadi atlet yang dimaksud adalah pemain brand esports, dan ini mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap situasi sekarang bla bla bla, dan sebisa mungkin mengorek informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Ini emang translatean yang diciptakan untuk mempermudah pembahasan kepada kalian yang mau baca gitu loh. Kami telah menempatkan orang yang terlibat dalam penangguhan preventif saat kami sedang menyelesaikan penyelidikan kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan keterangan yang penting dan pihak-pihak yang relevan di tengah kontroversi ini, dan kami akan tetap terbuka untuk berkomunikasi dengan pihak yang terlibat dan berharap mereka akan memberikan informasi yang relevan untuk penyelidikan kami sehingga kami dapat menyelesaikan masalah yang ada. Kami tidak akan memaafkan segala bentuk pelecehan terhadap karyawan dan atlet kami. Perilaku profesional para pemain kami di dalam dan di luar stage adalah hal yang paling penting bagi kami, dan kami berharap pemain kami tetap menjunjung profesionalisme yang kami ajarkan setiap saat. Ini tuh kayak part of kontrak kayaknya yang secara tidak langsung pasti di setiap pekerjaan itu ada membawa nama baik. Dan makanya brand esports mengeluarkan sebuah statement ini biar emang bener-bener mereka selesaikan gitu loh masalah seperti ini. Karena ya masalah kayak gini, apalagi pelecehan dan segala macamnya, terus kayak accuse soal pemerkosaan, rape dan sejenisnya, menurut gua ini adalah masalah yang sangat amat serius ya. Jadi udah bukan lagi bercandaan atau gimana. Apalagi dalam keadaan yang ini nih after season. Waduh, mana brand esports lagi kuat tuh season kemarin ya. Walaupun mereka berada di posisi yang keempat, tapi gue cukup mengakui bahwa mereka improve jauh banget semenjak terakhir kali mereka itu berada di MPL Filipina. Karena kan waktu season 9 aja mereka nggak lolos playoff gitu loh. Season 10 mereka langsung ada di urutan keempat. Itu adalah sebuah improve yang luar biasa, dan itu adalah hasil yang bisa dinilai sangat amat amazing gitu loh untuk Coach Daki, terutama orang yang ada di belakang layar dari brand esports untuk Mobile Legends Bang Bang. Gue cuma berharap hal-hal kayak gini nggak ada sih di Indonesia ya, karena gue lebih mikirin soal karir juga kan. Kalau udah keluar statement kayak gini kan ya lu tau lah, ngomongin sanksi sosial ada, sanksi hukum ada ya kan, kayak kasus asusila dan segala macamnya yang nanti akan memberikan pasal berlapis ya, bahasanya kan kayak gitu kan. Dan ini emang mungkin gak terlalu relate kali ya sama kehidupan nyata. Cuma gue sempat nonton sebuah anime yang dimana dia memberikan sebuah sebuah pencerahan kali ya. Ini kalian juga pada nonton kali ya, Jiraiya ini ya. Kalau dia tuh pernah bilang, sebelum umur lu 20 tahun jangan pernah mendekati 3 hal gitu loh. 3 hal tersebut adalah uang, wanita, dan juga mabuk-mabukan. Ya nggak tahu sih ya, gue kalau ngomongin soal hal-hal kayak gini, apapun itu gue berharap ini masalah cepat selesai sih, biar nggak ada pihak-pihak yang dirugikan, nggak ada hal-hal yang nantinya menjadi kerugian material dan imaterial. Dan gue berharap hal kayak gini juga tidak terjadilah di Indonesia. Dan itu dia penutup untuk video K-Browsing kali ini. Kalau misalkan kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.